الله أكبر الله أكبر الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga sembari kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang permasalahan kewarisan, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada orang yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka berlakulah permasalahan kewarisan. Jadi ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang permasalahan kewarisan ataupun problematika pembagian harta warisan yang sering terjadi dalam masyarakat kita, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa permasalahan kewarisan adalah yang pertama, minimnya pengetahuan tentang permasalahan kewarisan. Yang kedua, terkait tentang ditangguhkan ataupun ditunda-tunda pembagian warisan dalam waktu yang lama. Sehingga ketika ditunda pembagian warisan dalam waktu yang lama, menyebabkan ada di antara aset harta peninggalan almarhum yang dijual tanpa sepengetahuan orang lain ataupun tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain, ataupun ada sebagian harta warisan yang digelapkan oleh sebagian ahli waris ataupun dikuasai oleh ahli waris tertentu, dan bahkan karena ditangguhkan pembagian harta warisan menyebabkan ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Sebagaimana contoh yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika meninggal dunia seorang ayah meninggalkan istri ya, sebagai ahli warisnya, dan ada 5 orang anak. Lalu ketika meninggal ayah belum difaraidkan, lalu bertahun-tahun kemudian ditunda-tunda sampai meninggal ibunya ya. Ketika meninggal ibu, ahli warisnya masih hidup, ibunya ibu ataupun nenek dari sebelah ibu masih hidup ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, belum difaraidkan juga harta peninggalan orang tua, meninggal anak nomor pertama, yang mana status anak pertama ini sudah menikah
dan belum memiliki keturunan misalkan. Lalu ditunda-tunda pembagian warisan sampai meninggal anak nomor 2, yang mana anak nomor 2 ini katakanlah dia belum berkeluarga. Maka bagaimana terkait pembagian harta warisan yang hari ini tinggal 3 orang lagi ahli warisnya? Maka ini harus dirunutkan satu persatu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikenal dengan permasalahan tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan ataupun terjadinya kasus al-munasakhat, ya, ataupun kematian berlapis dalam permasalahan kewarisan. Dan ini tentu diakibatkan oleh ditundanya pembagian harta warisan dalam waktu yang lama. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat kita adalah kasus kalau duluan meninggal anak dibandingkan orang tuanya, yang mana status anak tersebut dia sudah berkeluarga dan sudah ada keturunan. Maka bagaimana untuk cucu yang ditinggalkan oleh seorang kakek? Apakah si cucu tersebut dapat harta warisan? Padahal kakek juga masih hidup, anak-anak yang lain masih hidup, tapi ada satu anak yang sudah duluan meninggal dari kakek. Maka apakah ada hak untuk cucu dari kakek tersebut, ataupun yang dikenal dengan istilah kita apa? Kasus patah titi, ya. Di kasus patah titi maknanya duluan meninggal anak dibandingkan orang tua, sehingga mengakibatkan bahwasanya ketika dibagi harta warisan apakah ada hak untuk cucu dari anak yang sudah duluan meninggal tersebut. Nah, jadi kebetulan dalam minggu ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama kasusnya, ya. Jadi 2 pertanyaan ini hampir sama kasusnya, yaitu duluan meninggal anak dibandingkan orang tua. Jadi kita ilustrasikan, ya, walaupun nanti mungkin dalam penyampaian ini ada kasus yang serupa ataupun hampir mirip-mirip lah. Jadi yang pertama, meninggal ayah, ya. Ketika meninggal ayah, ahli warisnya ada ibu, lalu ada 4 orang anak. Kebetulan anaknya 2 laki 2 perempuan, ya. Kemudian ketika meninggal ayah sudah difaridkan harta peninggalan ayah. Jadi ayah, dari harta peninggalan almarhum ayah, di sana ada hak ibu ataupun istri daripada almarhum sebesar 1/8, ya. Yang sebelumnya kalau ada harta seharkat ini dipilah di awal, ataupun harta bersama ini dipisah di awal. Kemudian harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum ayah ini diberikan untuk istrinya sebesar 1/8, sisanya itu diberikan untuk semua anak, 2 laki 2 perempuan, yang mana pembagiannya nanti dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Setiap anak laki mengambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya, tentang bagian anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mengambil 2 bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai pembagian harta peninggalan ayah. Lalu apa yang terjadi? Meninggal anak nomor pertama, yang mana dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu tidak lama meninggal anak nomor 2 yang statusnya sama juga, dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Setelah meninggal anak pertama, anak kedua, baru meninggal mamanya. Jadi meninggal mamanya, berarti ketika meninggal mama, ahli warisnya siapa? Ada 1 anak laki dan 1 anak perempuan, dan ada cucu dari anak pertama yang sudah meninggal dunia, dan ada cucu dari anak kedua yang sudah meninggal dunia. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah di sana ada hak cucu dari harta peninggalan almarhum ibunya tersebut, ya, ataupun neneknya tersebut? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara kaedah dasar, ya,
di dalam permasalahan bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, jelas disebutkan apa? Al-aqrab tahjubul mu'da. Jadi yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh hubungan kekerabatannya. Jelas kalau masih hidup anak, cucu dia terhalang. Ini kaidah dasarnya, ya. Kaidah dasar dalam permasalahan hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan. Namun jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, atas dasar inilah orang kita di Aceh ini mengatakan nyo hana merempak cucu pakan kapatah titi ataupun patah tutu, ya. Tapi dalam bahasa kitabnya ini terhijab, ya, terhalang, ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sendiri setelah Allah menyebutkan tentang bagian laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian daripada harta peninggalan orang tuanya. Ini An-Nisa ayat ke-7, ya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi ketika pembagian ataupun ketika pembagian harta warisan, di sana ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti. Farzuquhum minhu, tajuk sikit ke orangnya. Jadi kalau ada katakanlah tadi cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, kaidah dasarnya patah titi ataupun dia terhalang. Tapi dalam An-Nisa ayat ke-8 tadi disuruh kasih juga, ya. Walaupun kasih ini tidak disebutkan kadar ketentuannya, oh harus jok sekian persen hana, ya, tidak disebutkan, ya. Oh harus kasih misalkan ini sama seperti porsi ayahnya kalau ayahnya masih hidup, tidak juga, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum min, tajuk sih. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi enggak boleh kita katakan misalkan ketika dia misalkan yang cucu tadi ikut hadir dalam pembagian harta warisan, lalu kita mengatakan, hai kepa nejak kan oh, rong kapatah titi ya oh gede. Itu enggak boleh, ya. Jadi kenapa kamu hadir, kamu sudah patah titi karena orang tua kamu sudah meninggal dunia. Itu enggak boleh, ya. Karena ini akan menyakiti perasaan anak yatim tersebut. Karena tadi perintah dalam Al-Quran, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kita disuruh berkata dengan perkataan yang baik, ya. Ini perintah Allah, ya. Perintah Allah tadi disuruh kita berkata dengan perkataan yang baik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, timbullah ruang istihad di sana. Jadi karena tidak disebutkan, oh kadarnya berapa kalau kasih untuk cucu tadi yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ya. Maka dalam undang-undang yang berlaku di negara Timur Tengah, khususnya di Mesir dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, itu dibuatkan aturan resmi secara undang-undang dengan diberikannya wasiat wajibah
kepada si cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya daripada harta peninggalan kakeknya. Ya. Jadi bagaimana disebut wasiat wajibah ini? Walaupun kakeknya nggak pernah kasih wasiat buat si cucu tadi, ini wasiat wajib secara aturan negara. Jadi karena apa? Ada kekosongan hukum tadi, ya. Timbul ruang istihad, ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana ada undang-undang yang dikenal dengan wasiat wajibah. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Lalu bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya dianggap yang pertama kali, kalau orang tuanya ini masih hidup, berapa porsinya? Ya. Dalam kasus tadi misalkan, tadi almarhum punya 4 orang anak, 2 laki 2 anak perempuan. Kebetulan yang meninggal pun sepasang, 1 laki 1 perempuan. Ya. Kan kalau secara pembagian kan itu dibagi 6, setiap laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Jadi dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana terkait untuk cucu dari anak ataupun keturunan dari anak pertama yang sudah duluan meninggal dunia? Bagaimana untuk keturunan dari anak kedua yang sudah duluan meninggal dunia daripada ibunya? Ya. Maka berapa porsi mereka? Jadi dalam hal ini yang pertama, kalau dianggap orang tuanya hidup, berapa dapat? Yang kedua, si cucu ini gak boleh mengambil bagian lebih banyak dari ahli waris yang masih hidup. Jadi gak boleh dia, misalkan ahli waris yang hidup ada perempuan, anak perempuan. Lalu si cucu ini karena dia adalah keturunan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia daripada ibunya. Kemudian ibunya meninggal dunia. Lalu si cucu ini dia bersikeras, dia minta, saya pokoknya hak ayah saya ambil. Lalu si anak perempuan yang masih hidup ini enggak setuju. Ya. Kiban cara lelaki hak urung cikron kawai meninggal daripada mak, daripada nenek. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, boleh diberikan atau dibuat aturan tadi bahwasanya boleh diberikan dengan catatan tidak melebihi daripada bagian ahli waris yang hidup. Ya. Karena ini adalah bagian daripada permasalahan ijtihadi, ya. Jadi masalah ijtihad, ya, para ulama, ya, kemudian para ijtihad daripada hakim dalam membuat aturan hukum. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana yang kita inginkan adalah adanya keadilan, ya. Jangan juga enggak kasih sama sekali. Gihaba buno, anjir apakah nyoka putuh titi. Nanti kalau ada acara di rumah pamannya, dia enggak mau datang juga karena kenapa? Kaputuh titi. Kiban cara daja. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk si cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ini pada dasarnya dia juga mendapatkan hak. Tapi haknya itu bagaimana? Haknya secara wasiat wajibah. Bagaimana aturannya? Boleh dianggap orang tuanya hidup, ya. Kemudian kalau boleh setelah dihitung hak orang tuanya itu dapat berapa? Kalau melebihi daripada bagian 1/3 itu nggak boleh ambil, karena batasan maksimal wasiat adalah 1/3. Nah, kemudian dilihat lagi bahwasanya boleh diambil untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ini dengan catatan tidak boleh melebihi daripada bagian ahli waris yang masih hidup. Tapi anak-anak dalam konteks tadi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum tadi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga di dalam aturan kompilasi hukum Islam kita, ya, yang menjadi rujukan para hakim yang ada di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, di mana dalam KHI pasal 185, ya, itu menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Jadi seakan-akan si cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang sudah duluan meninggal dunia, tapi juga dibuat dengan catatan
Yang pertama, dia nggak boleh dia menggantikan posisi orang tuanya, tapi dengan catatan tidak boleh mengambil bagian lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang masih hidup. Ya. Jadi ini sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan ijtihadi. Yang jelas, kalau hari ini kita lihat yang tidak boleh itu adalah ketika dia tidak memberikan sama sekali kepada keponakannya tadi yang sudah duluan meninggal, ayahnya ataupun orang tuanya. Tetap di sana ada peran seorang wali dalam menjaga harta anak yatim tersebut, dan juga menjadi tanggungan seorang wali dalam baik dalam masalah pendidikan kalau anak ataupun ponakannya ini masih kecil-kecil, ya, maka di sana ada tanggung jawab seorang wali. Ya, jadi wali itu juga pada dasarnya bukan hanya dia mendapatkan hak juga, tapi di sana juga ada kewajiban yang harus diperhatikan. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalkan satu kasus seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada seorang istri, misalkan yang meninggal suami meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum punya anak perempuan tunggal satu-satunya. Lalu almarhum ini punya abang kandung, ya, maka kalau kita lihat secara pembagian warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, istri dia hanya mendapatkan bagian 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Karena kenapa? Karena almarhum suaminya ini ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Kemudian untuk anak perempuan tunggal, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%, ya, 50% daripada harta peninggalan orang tua ataupun ayahnya tadi yang meninggal dunia. Dan untuk wali, dia mengambil sisa. Jadi kalau kita hitung-hitung jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada harta misalkan 800 juta, istri mengambil bagian 1/8. Karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, berarti 1/8 dari 800 juta, istri dah hanya dapat 100 juta. Ya. Kemudian untuk satu orang anak perempuan tunggal, yang mana dia mendapatkan hak sebesar 50%, berarti 50% dari 800 juta, 400 juta. Ya. Berarti 100 juta untuk istri, 400 juta untuk satu orang anak perempuan. Dan untuk wali mengambil sisa, berarti wali dapat 300 juta. Ya. Jadi dari 800 juta tadi, istri dapat 100, anak perempuan dapat 400, wali dapat 300. Maka dalam hal ini juga sebenarnya seorang wali bukan hanya dia dapat hak saja, tapi juga di sana ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wali, yang menjadi tanggung jawab seorang wali. Termasuk untuk menjaga anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum ini. Jadi bukan hanya dia dituntut haknya saja, ya, tapi di sana juga ada kewajiban. Ya, sebagaimana pernah kami utarakan sebuah kasus yang ini juga terjadi di Banda Aceh, ketika seorang kasusnya sama, ya, suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri, kemudian anaknya satu orang perempuan tunggal, dan ada wali. Ketika pembagian warisan, datang wali dari kampung, lalu dia minta hak, hak kamu hak wali. Ya. Lalu ketika itu istrinya terkejut. Ya. Pakai nawai tak aja, bauro ke-7 kadruh wali. Ya. Sehingga istrinya ini bilang sama Pak Kecil, dia taduk dengan Pak Kecil, taduk dengan Deko Imum, sama-sama kita musyawarah. Nah, ketika duduk musyawarah tersebut, ya, lalu pihak Gampung, Tengku Imum Gampung mengatakan, nyo kamu jid mejuk hak orang-orang selaku wali, kami akan berikan hak wali, ya, tapi nyo tak peget hitam atau putih, ya, buat secara perjanjian tertulis bahwasanya wali juga ikut tanggung jawab terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Lalu apa yang terjadi? Pihak walinya enggak mau tanda tangan. Nah, berarti kan sudah ada indikator bahwasanya mereka hanya mengambil hak saja, tapi tidak melakukan tugas dan kewajiban seorang wali. Ya.
Karena kalau kita bicara tentang masalah wali wilayah ini termasuk orang yang menolong, istilahnya orang yang merangkul ya, kalau ada permasalahan dia akan berikan solusi. Pembina masalah keluarga, mereka akan menjadi penegah, mereka akan menjadi solusi ya. Jadi ini peran seorang wali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dia dapat hak saja, tapi juga ada kewajiban-kewajiban. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya dalam kasus patah titi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di sana ada hak si cucu tadi. Ya. Tadi berdasarkan permasalahan ijtihadi ya. Walaupun ini permasalahan ijtihad, karena kita tidak menafikan bahwasanya dalam permasalahan kewarisan itu juga ada permasalahan ijtihad ya. Termasuk kasus permasalahan ijtihad yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika ahli warisnya ada seorang suami, berarti istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami, kemudian almarhumah istrinya ini masih hidup ibu kandungnya, berarti ada suami, ada ibu kandung. Kemudian almarhumah ini punya satu orang saudara laki-laki kandung, ada abang dia laki-laki, dan ada dua orang saudara dan saudari yang seibu, saboh mak beda ayah dengan almarhum. Ya, ini juga termasuk ahli waris. Jangan langsung kita mengatakan oh nyo saudara tadi hanaha. Ya. Ini juga ada hubungan kekerabatan dan mereka juga termasuk ahli waris. Berapa porsi masing-masing dalam kasus tersebut? Maka suami mendapatkan bagian 1/2 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia dapat bagian 1/2 daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Baik. Lalu untuk ibu kandung daripada almarhum berapa dapat? Ibu kandung daripada almarhumah ini dia dapat bagian 1/6. Dari mana kita tahu dia dapat bagian 1/6? Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Kenapa ibu kandung ini dapat bagian 1/6? Karena almarhum memiliki saudara lebih dari satu orang. Tadi ada saudara kandung ya, satu. Kemudian ada 2 orang saudara dan saudari yang seibu. Sudah 3 orang semua saudaranya, sehingga lebih dari 1. Sehingga ini mempengaruhi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Dari mana kita tahu? An-Nisa ayat ke-11, wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jadi kalau almarhum punya ikhwah, saudara lebih dari 1 orang, maka untuk ibunya dapat bagian 1/6. Lalu ada saudara kandung, ada 2 orang saudara dan saudari yang seibu. Maka dalam kasus ini saudara dan saudari yang seibu ini dia dapat hak. Berapa haknya? 1/3. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Setelah Allah menjelaskan hak porsi suami dan istri, lalu Allah jelaskan tentang masalah kalalah. Ya. Jadi kalalah di sini dikatakan oleh para ulama tafsir, makna kalalah di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 ini adalah saudara dan saudari yang seibu, saboh mak beda ayah dengan almarhum. Kalau saudara kandung, saudara sebapak itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Kalalah juga. Tapi kalalah yang dimaksud di sini adalah ukhtun ataupun akhun atau ukhtun. Ya, saudara kandung ataupun saudari kandung ataupun saudara yang sebapak, saboh ya beda mak dengan almarhum. Itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Nah, di sini jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung suami tadi dapat bagian setengah. Kalau almarhum ada harta 600 juta, berarti suami dapat bagian setengah. Berarti 300 juta untuk bagian untuk suami daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Lalu almarhum masih ada ibu dapat bagian 1/6. Berarti 1/6 dari 600 juta 100 juta. Berarti sudah 400. Lalu untuk saudara dan saudari yang seibu, mereka dapat 1/3. Fahum syuraka'u fi thuluth. Ya. Mereka berserikat
di bagian 1/3, berarti 1/3 dari 600, 200. Nah, untuk saudara kandung, karena dia mendapatkan bagian asabah, kan hana cok siapa? Karena harta sudah habis nih. Kasih tadi buat suami dapat setengah ataupun 300 juta, untuk ibu kandung dapat 1/6 100 juta, untuk saudara dan saudari seibu dapat bagian 1/3 ataupun 200 juta dari 600 juta. Kan sudah habis nih. Nah, jadi pertanyaan, kiban caranya? Masa untuk yang saudara satu mamak beda ayah dapat, saya ini saudara satu mamak satu ayah enggak dapat dengan almarhum, nah, saudara kandung tadi. Maka di sana ada timbullah permasalahan musyarakah. Ini juga dihasilkan daripada ijtihad para ulama, termasuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Sehingga dalam hal ini dari 1/3 tadi untuk saudari dan saudara yang seibu, di sana juga dimasukkan saudara kandung. Jadi mereka sama-sama dapat. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin kita tegaskan di sini bahwasanya saudara dan saudari seibu itu juga termasuk ahli waris yang berhak selama tidak ada yang menghalangnya. Siapa yang menghalangnya? Ya, kalau almarhum ada keturunan, baik keturunan laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau almarhum itu ada ayah dan kakek, ya, ini akan menghalang saudara dan saudari seibu. Tapi yang saudara kandung itu tidak bisa menghalang saudara dan saudari yang seibu, karena saudara dan saudari seibu ini mereka mengambil bagian pokok, karena bagian mereka telah Allah tetapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan urutan asabah, ya, dalam hal tadi saudara kandung dia dapat bagian asabah, karena asabah ini dia hukumnya ada 3. Yang pertama, dia mengambil semua harta kalau dia sendiri. Contoh, seorang meninggal dunia enggak ada ahli waris yang lain, cuman hanya abang saja, ya. Keturunan enggak ada, orang tua enggak ada, yang ada abang, maka abang dapat hak secara asabah. Kemudian yang kedua, ya, hukum asabah itu dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Dan hukum yang ketiga daripada asabah itu dia tidak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita, termasuk dalam permasalahan patah titi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dalam permasalahan ini juga untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, itu juga mereka mendapatkan hak secara pemberian wasiat wajibah, ataupun boleh disebutkan dengan ahli waris pengganti, dengan catatan mereka tidak boleh melebihi ataupun mendapatkan bagian yang lebih daripada ahli waris inti yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما Terima kasih Gibraltar. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.